Semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Mama Tita dan Dika. Semoga bunda-bunda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada ya, amin. Share lagi aktivitas hari ini. Dimulai dari pagi hari itu aku udah masakin telur sama ngerebus ayam ya bun. Sambil menunggu aku mau masukin pisang ini ke dalam box karena udah mateng ya, udah mateng banget, daripada nanti bakalan rusak. Sayang banget ya kalau sampai busuk. Jadi sebelum busuk, sebelum jelek pisangnya, ini aku kupasin aja dan isinya aku masukin ke dalam kulkas. Kalau ini pisangnya cuma kulitnya aja yang hitam ya bun, isinya tuh masih bagus banget, cuma udah mulai lunak gitu ya. Kalau nggak cepet-cepet dimasukin ke kulkas, takutnya nanti malah nggak bisa dimakan. Kemarin waktu belanja mingguan memang kami ada beli pisang, tapi sebenarnya nggak terlalu banyak. Dan juga yang dibeli itu pisangnya beberapa tuh yang hijau gitu bun, tapi ternyata setelah nyampe rumah nggak lama tuh mateng. Mungkin karena pisangnya udah tua atau mungkin emang dikarbitin ya dari sananya, aku tuh nggak nanya juga. Biasanya kalau aku beli pisang yang agak hijau itu aku tuh nanya bu, minta yang belum dikarbit gitu, yang belum masih dalam tandan gitu ya. Aku minta dipotongin dan aku minta jangan dikarbit supaya lebih tahan lama. Selesai bawa masuk pisangnya ke dalam kulkas, ini aku mau ngerebus, aku mau goreng tahu. Rebusan ayamnya tadi udah selesai, udah aku cuci juga. Nah untuk masak ayamnya hari ini aku tuh masak langsung untuk sampai sore. Ayamnya aku masak 2 box, terus aku masak tahu juga 1 box. Dan aku tambahin pakai telur gitu bun, maksudnya supaya banyak gitu ya, dan aku gak repot lagi buat masak nanti sore. Untuk bumbunya ini aku nggak tahu lah ya apa namanya, apakah opor atau apa, pokoknya nggak tahu. Pokoknya ini bumbunya sebisa aku, yang setahu aku pakai merica, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe gitu ya bun, dan aku kasih kemiri karena ini kan bakalan disanten ya. Aku pakai santan 100 sampai 2 gitu supaya bisa agak kental kuahnya, karena ini kan memang ikannya rada banyak. Bumbunya aku blender aja, udah aku keringkan juga tadi di kompor sebelah sini. Nah ini udah kering, aku tambahin minyak, terus aku tambahin serai, daun salam dan daun jeruk biar wangi. Karena aku masaknya pakai santan instan, ini aku masukin air dulu, jadi aku tuh nggak numis ayamnya gitu ya. Setelah aku masukin air baru deh aku masakin ayamnya. Untuk tahu dan telur nanti aku masukin belakangan kalau ayamnya udah mateng. Dan tadi untuk telurnya setelah aku rebus udah aku goreng juga ya bun, tapi gorengnya itu sebentar aja, yang penting ada kulitnya gitu. Di wajan yang sebelah sini aku manasin ikan yang aku masak nanas kemarin. Sayang banget kalau dibuang ya, karena walaupun ikannya sudah nggak ada, itu nanasnya masih banyak bun. Justru nanasnya itu yang bikin seger gitu ya kalau ikan nila yang dimasak nanas. Sudah mateng ayamnya bun, ini sudah setengah mateng. Jadi aku masukin aja telur dan tahunya. Gak lupa aku masukin juga kaldu ayam, gula, dan juga garam ya, karena tadi kan bumbunya aku blender jadi otomatis nggak pakai garam, tapi waktu aku numis tadi sebentar udah aku kasih garam sedikit. Setelah mendidih dan aku rasa sebentar lagi udah bakalan mau diangkat, baru deh santannya ini aku masukin ya. Masakan seperti ini favorit anak-anak banget, walaupun sebenarnya aku lebih seneng kalau dia kering ya, lebih serap bumbu gitu, tapi anak-anak tuh nggak mau kalau kering bun, katanya cari kuahnya gitu ya. Makanya kalau masak seperti ini nggak bisa yang masak kering gitu. Misal pun masak rendang juga nggak bisa dikeringin bun, karena mereka bakalan makanin bumbunya.
Makanya kalau masak seperti ini ataupun masak rendang wajib banget pakai kuah. Udah mateng ikannya, ayamnya, ini aku bagi dua. Awalnya itu yang di sebelah sananya untuk bekal Pak Su dan kakak. Ternyata kakak nggak kerja, jadi buat bekal Pak Su aja, tapi nggak dihabisin karena ini kan banyak ya untuk 2 porsi. Aku masukin aja yang 1 telur, 1 ayam dan juga 2 buah tahu untuk Pak Su, karena Pak Su bilang nggak usah banyak-banyak, toh dia makannya juga nggak banyak katanya gitu Bun. Maksud aku sih maunya kan ayamnya tuh 2 potong gitu kan ya, tapi beliau nggak mau, katanya cukup aja 1. Nah ini dia lauk kami pagi ini. Aku nggak nyayur, rencananya awalnya tuh aku nggak nyayur, tapi ternyata setelah ini nanti aku bakalan masak lagi Bun. Lanjut ini aku mau cuci piring. Cuci piringnya bukan cuci piring yang banyak ya, cuma nyuciin bekas masak apa namanya, wajan-wajan aja, karena piring-piringnya udah aku cuci duluan tadi Bun. Nggak aku rekord ya, ini aku cuma nyuciin yang gede-gedenya aja. Aku ucapkan selamat datang dan salam kenal buat teman-teman bunda-bunda yang baru menemukan channel aku. Mudah-mudahan suka dengan video-video aku, dan aku ucapkan juga terima kasih banyak buat teman-teman atau bunda-bunda yang lama, yang udah lama ya mantengin video aku. Semoga nggak bosen ya dengan semua kegiatan aku yang berulang itu aja. Kelar cuci piring, ini aku mau nyuci Bun. Cucian ini adalah cucian waktu aku pulang dari kampung kemarin ya, dan aku tuh baru sempet nyuci hari ini. Di hari besoknya setelah aku pulang dari kampung itu aku nggak sanggup banget buat nyuci Bun, capek banget ya karena perjalanan jauh bikin aku tuh wajib duduk di mobil sepanjangan kurang lebih 10 jam gitu Bun, jadinya lelah, pokoknya pinggang tuh pegel banget. Jadi besoknya tuh aku nggak nyuci, baru nyuci di hari ini, makanya cucian aku tuh bakal seabrek-abrek banyaknya gitu ya. Nah ini aku sortir dulu, aku pisah-pisah dulu, takutnya kalau ada pakaian yang kecil-kecil gitu ya yang nggak bisa dimasukin ke mesin cuci. Untuk mesin cucinya aku pakai 2, awalnya aku mau pakai 1 ini aja, tapi ternyata putarannya berat, kasihan ya mesin cucinya, jadi aku pakai mesin cuci 2. Satunya aku pakai yang di dalam kamar mandi, mesin cuci aku yang lama itu masih bisa dipakai ya Bun, cuma pengeringnya aja yang rusak. Biasanya aku pakai khusus untuk pakaian bengkel pas suami, tapi setiap hari pasti dicuci supaya nanti kalau diperlukan aku bisa nyuci baju di situ. Pakaiannya udah dibilas, ini aku bilasnya langsung di mesin cuci aja. Untuk ngebilasnya ini sampai 2 kali ya, 2 kloter gitu. Aku nggak pakai pewangi sama sekali, langsung aja karena udah, pokoknya aku udah males lah gitu, mau cepet aja gitu ya, karena harinya juga udah panas banget. Kalau aku berlama-lama lagi kasih pewangi, nunggu lagi bareng 10 menit, kayaknya harinya tuh sayang gitu loh Bun. Ini loh harinya panas, pokoknya hari ini tuh bikin aku pengen cepet-cepet ngejemur aja gitu ya. Untuk kayunya tadi aku keluarin 4, tapi ternyata rasaku nggak cukup, jadi aku ngeluarin kayu 1 lagi. Untuk pakaian-pakaiannya yang aku jemur ini aku hangerin semua, karena kalau dibentang juga nggak bakal cukup. Nah kenapa aku selalu pakai hanger buat jemur baju, karena memang tempat jemuran aku ini nggak besar ya Bun. Sebenarnya tanah aku ini besar banget, malahan di bagian belakang itu masih bisa untuk bikin 2 rumah lagi kalau tipe kecil. Cuma aku memang bikin tempat jemurnya di sini supaya dipagarin gitu ya, karena tanah kami itu belum dipagar Bun, masih bebas, pokoknya masih berbatas dengan hutan, jadi aku agak-agak takut gitu ya. Jadi aku minta bikinin Pak Su jemuran di dalam aja, dan lebih simple dan lebih ringkas ya kalau tiba-tiba hujan. Makanya ini space-nya nggak terlalu besar,
kecil aja, sedang aja lah gitu. Makanya semua pakaian tetap harus dihangerin. Cucian hari ini luar biasa banyak ya Bun. Cucian aku pulang dari kampung ditambah lagi cucian kemarin. Jadi ini udah kayak laundry aja. Aku sampai semangat sendiri. Aku nggak tahu kenapa aku paling suka yang namanya nyuci, jemur baju gitu ya. Sampai-sampai kadang kalau mau dibantuin mama tuh aku nggak mau Bun. Aku nggak bolehin pokoknya siapapun nolongin aku kalau masalah nyuci, jemur pakaian dan ngelipat pakaian. Tapi kalau untuk nyetrika pakaian aku agak males gitu ya. Pokoknya PR dah buat aku kalau untuk nyetrika. Buat bunda-bunda di rumah ini mungkin sama dengan aku, ada yang pekerjaan rumahnya tuh jadi favorit gitu, boleh dong komen-komen di kolom komentar pekerjaan rumah apa aja yang jadi favorit bunda-bunda. Kalau aku tuh nyuci sama masak ya Bun. Kalau bersih rumah ya senang, tetap senang, tapi kalau dibilang paling senang itu bagian nyuci sama masak, karena aku suka makan Bun, makanya aku suka masak gitu ya. Ini udah kloter kedua ya Bun, jadi aku tuh sampai 3 kali buat ngeringin pakaiannya. Salah, ini kloter ketiga ya Bun, kloter terakhir. Nah ini ada kain sarung. Nah kalau kain sarung gini otomatis pasti dibentang ya, nggak mungkin dihangerin beberapa. Cuma kalau untuk baju-baju itu wajib banget dihangerin. Untuk di kayu sebelah sini sengaja aku kosongkan ya Bun, karena ini bakalan buat ngejemur daleman dan aku nggak videoin ya. Alhamdulillah cucian aku udah beres. Lanjut aku ke kompor lagi. Nah ini aku bilang awalnya aku tuh nggak mau nyayur, tapi ternyata aku nyayur. Di hari aku mau pergi ke kampung, mama tuh pagi-pagi udah ngambil genjer Bun, tapi karena memang mendadak perginya, akhirnya genjernya itu padahal udah dicuci ya, udah dibersihin, udah dicuci gitu, jadi dimasukin lagi ke dalam kulkas. Baru dimasak hari ini. Kenapa aku paksakan masak hari ini? Dia kan kondisinya udah dicuci ya di dalam kulkas. Takutnya kalau dibiarin lama-lama malah busuk gitu Bun. Dan ini alhamdulillah masih seger karena genjernya tuh banyak. Jadinya kalau di sayur tuh kayaknya nggak bakal habis. Aku akalin aja, aku mau bikin pecel. Tapi pecel hari ini bener-bener hanya genjer Bun. Untuk bumbunya aku pakai bawang putih sama kacang tanah aja karena aku sedang kehabisan kencur. Biasanya aku tuh pakai kencur, dan kalau pakai kencur tuh pastinya wangi banget Bun. Biasanya aku pakai kencur tuh agak banyak gitu ya. Kalau untuk kacang sebegini aku bisa pakai kencur itu sekitar 5 ruas jari gitu Bun, atau 7 ruas gitu ya, supaya lebih wangi. Pokoknya lebih banyak kencurnya tuh lebih enak kalau menurut aku dan mama. Makanya aku suka bikin pecel Bun. Aku tuh hobi banget makan pecel. Jadi kemarin tuh sempat ada kepikiran mau beli gitu ya, tapi kok nggak puas gitu ya, karena kalau beli sayur-sayurnya tuh belum tentu sayurnya yang kita suka. Tapi kalau kita bikin sendiri otomatis kan kita cari sayurnya mana-mana yang kita suka. Untuk bumbu kacangnya aku blender aja tadi langsung sama bawang putihnya gitu ya, aku blender. Terus ini aku langsung masak aja. Aku tambahkan asam jawa, terus ada gula merah juga, dan aku tambahkan kecap supaya warnanya nggak pucat. Bikin pecel simple ya Bun, mudah aja gitu, nggak memakan waktu yang terlalu lama, tapi bakalan enak banget. Untuk kerupuknya tadi aku lupa nggak ngerekord, aku kira HP-nya tuh on tapi ternyata enggak Bun, makanya kerupuknya tuh tiba-tiba udah kegoreng aja di ujung situ ya. Nah ini aku baru deh beneran cuci piring setelah aku masak, aku beres-beresin lagi. Ternyata cucian piring aku tuh banyak. Nah ini aku mau cuci-cuci dulu, selesai masak. Aku masak sudah kelar, masak nasi mama juga kelar, masak nasi aku juga kelar. Cuma nggak semua aku rekod ya karena ini udah kepanjangan.
Dan alhamdulillah kerjaan hari ini selesai ya bunda. Setelah cuci piring ini aku bakalan istirahat sampai nanti siang, baru nanti sore aku bakalan bersih-bersih lagi di bagian dapur. Karena biasanya bekas makan siang gitu dibiarin aja dulu di meja cuci piring ini, nggak langsung dicuci karena capek juga ya kalau cuci piring terus. Jadi dikumpulin lagi buat dicuci nanti sore. Oke deh bunda, sampai di sini dulu video dari aku. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan minimal menghibur untuk bunda-bunda semua. Makasih banyak untuk dukungannya. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.